yang pada akhirnya mencerdaskan logika ya Bun ya. Lagu je Pak Zul. Lagu apa kalau tuh? tapi lagu-lagu alhamdulillah kini lah mulai Pak Zul, lagu-lagu kini kok Allah banyak kekih yang lamu gitu. Iya Pak Zul. betul ya. Yang Ayam dan lape itu payah nih. Oi, ayam dan lape sampai kini masih laku je. Iya, itu lagu Iya, apa Cik Pak Zul? Aba. Lagu aba, oi aba. Lagu yang aba tuh. Iya, lagu aba. Aba, oi aba, oi. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sisi lain Aspen, apa kabar? Semoga tetap semangat dan kita niatkan menginspirasi untuk orang lain. Kembali hadir di ruangan istimewa ini untuk hal-hal yang luar biasa dengan tamu-tamu istimewa yang akan menginspirasi kita. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Nama beliau ini Nova Z. El Yunusiah. El Yunusi. El Yunusi. Keseharian dipanggil dengan sebutan Bundo. Kesehariannya itu Bundo Nova. Bundo Nova. Masya Allah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Nova atau Ibun ya, panggilan Ibun. Ibun ya, karena Bundo Ibun dipanggil Ibun ya. Waalaikumsalam Ibun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat benar. Terima kasih udah datang di studio sederhana ini. Iya, Beliau ini sahabat adalah seorang penulis buku, penulis novel, dan juga seorang peneliti budaya, presenter TV, kemudian mantan penyiar radio, dan masih banyak lagi. Beliau memang sudah menjadi narasumber di berbagai media, baik cetak maupun elektronik ya. Kali ini kita dudukkan di sisi lain Aspen. Siapa beliau? Nanti kita olek-olek. Ya Bun ya? Insya Allah. Kayak kita sepakati dulu, kita bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Bagusnya bahasa Minang Pak Zul. Kalau bahasa Minang, tema kita adalah sumbang dua baleh. Sesuai. Sumbang dua baleh ya. Ya Allah ya Ibun. Kini kita sebelum lanjut, Ibun memang aslinya di mana sih? Aslinya di mana? Sebelum itu Pak Zul, aku lihat ambo menyapu nenek mama Ali. Oh siap. Ayolah, karena koko ada kaitan adai. Siap. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Bertambah setiap Pak Zul. Masya Allah. Nini mama nan gadang bahasa batua, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Betul. Alim ulamu sulah bendang dalam nagari. Iyalah. Jadi pandai pagareng kokonan anjong tinggi. Dia bagadang. Nan ambo yolah ambak gadang. Sadunun ju dalam itu kapado, bundo kandung limpa peh rumah nan gadang, nan mudo Arif Budiman, salam tasera kenan rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana Iko orang kini wawancarai yang biasanya wawancarai orang gitu kan. Betul. Jadi salah satu siaran kita sabuin radionya boleh tuh? Boleh. Radionya Safasindo ya. Radio Safasindo di Payakumbuh. Jadi supaya ragu-ragu kok hebatnya Ibu Cieko orang beko kan. Radio Safasindo itu penyiar radio itu sudah berapa lama Ibu jadi penyiar? Lebih kurang dari tahun 2015 sampai tahun 2018. 2005 lebih kurang 3 tahun ya. Sampai tahun lah ya. Sabantah betul nak jadi penyiar, kita tes dulu. Safasindo dek tadi dibuka je petuah-petuah Minang. Apakah di radio Safasindo itu ada siaran Minang? Aduh. Petata petiti pun iya jo. Aduh jo yo. Nah kini pembukaannya dulu yuk ndak gitu ya. Apa sih pembukaan kalau siaran Minang? Siaran Minang contohnya Kak. Ayolah dan sana di mana saja 98,2 Safasindo FM lah biasa saja dia dengar umai radio kita nan sabananya. Selamat pagi di sana. Apa kabarnya? Bersama di Minang di pagi nanku. Mudah-mudahan sehat selalu.
Ayo sawana. Kini ada siaran lain selain dari Syamina? Melayu. Melayu. Seperti apa lo pembukaannya? Ayolah cicik perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98,2 Safa Sinda FM. Lebih sejuk didengar umat radio kita nak sabananya. Masya Allah. Itu nyanyi itu dari segi Melayu. Kalau yang Indonesia? 98,2 Safa Sinda FM. Lebih sejuk didengar umat radio kita nak sabananya. Masya Allah. Sana sisi lain luar biasa narasumber awak ko. Onde Samo baraja gitu. Koyo bingung lo Pak Zul. Biasa orang yang biasa mewawancarai, kini wawancarai kan? Alah. Kini wak main di lapangan. Kalau lah tadi itu ndak usah na yo tahu kampung wa dulu ko buku lah banyak lo tagak di apa kok. Sebentar lu. Ibu sebagai penulis Iko edisi puisi esai 3 cincin di liang lahat. Itu kisah nyata. Kisah nyata. Sebentar, Ibu sudah menulis berapa banyak buku? 199 Pak Zul. 199 buku. 50 buku tentang OD, CB dan CB maksudnya objek duga cagar budaya dan buku tentang cagar budaya. Hasil tulisan Karajo. Hasil tulisan Karajo ya. Ibu memang tertarik dengan budaya. Saja dulu lah Pak Zul, saja ketek. Saja ketek ya. Pak Zul, baik kau cik Pak Zul. Kan ada orang menyebutan bundo. Bundo, sebenarnya bundo itu tuh pemberian ayah. Pemberian dari ayah. usia sajam dilayan di amak. Bako bundo. Mbak itu ceritanya mau deko Pak Zul sama ibu ayah sebelum pulang, sebelum indah. Oh penasaran Pak Zul. Dan makna bundo kanduangku kan banyak hal. Pertama ada keturunan, yang kedua ada rumah gadang. Dan kami orang Pariaman keturunan India Gujarat. India Gujarat. Oke. Ada rumah gadang. Dan ayah ikuku memberi ambu gelar bundo NU2. Bundo. Oh maksudnya? Maksudnya adalah namanya menciptakan atau mendirikan rumah gadang di hati anak gadis. Oh, baik itu. Bundo ya. Jadi dari ketek itu tuh lah dipanggil ambo dengan sebutan Bundo Jiji atau Bundo. Jiji itu apa? Jiji artinya kakak dalam bahasa India. Oh, Jiji. Maya. Dari berapa saudara Ibu? Yang kalau saibu saja, ambo anak ka ampe balik dari 8 balik bersaudara. Ampe balik? Dari 8 balik bersaudara. Iko yang ibu ya. Saibu? Ibu saja. Alun saya. Saya bara. Kalau yang saya nyoba ikut Pak Zul, yang suami ama yang pertama itu tuh keturunan Arab, masih ada hubungan kekerabatan jama. Sebab orang dahulu kan mau itu Pak Zul menikah sama don sana betul ya. Kan istilahnya sepupu atau baku yang lain sebagainya. Nah kalau diusut Pak Zul, amakku keturunan Arab seketek, Arab sama Minang, dan begitu yang suami ama ikoko yang abak pertama adalah keturunan Arab Pariaman. Jadi 8 balik anak liu sadonyo yang dilahirkan beliau. Yang dilahirkan beliau dengan beda suami ya. Ayo, itu tuh sebalik orang. Nah, yang ayah ambo itu tuh anak beliau 6. Yang ayah ambo itu keturunan India Gujarat. India Gujarat itu suami pertama atau suami kebar? Suami yang kedua beliau. Suami kedua. Dari berapa suami beliau? 1-2. Oh 1-2 ya. Oh dua suami. 2 suami jadi 8 balik orang anak beliau. Subhanallah. Memang perempuan produktif ya. Luar biasa. Semoga nanti catat nama beliau di kepolisian sama di rumah sakit waktu itu Pak Zul. Betul kok dicatat. Pertama maksudnya gitu Pak Zul. Beliau sedang asik-asik kerajo, terasa sakit parui kan Pak Zul. Pai malayan saya liau ke rumahnya. Ndak puih beliau makanan di rumah sakit, pai liau ke rumah. Pai memancar saja ke rumah. Tangguh ya. Kalau memang ikut unik 8 balik anak tuh memang yakin betul. Dan dokter kehilangan, perawat kehilangan bidan sampai ke polisi mencari. Jadi tercatatlah nama Panusi Tangguh. Itu kalau seandainya dulu tuh wartawan banyak, itu pasti heboh beritanya, viral dia. Sangat. Apalagi sebenarnya di orang Balando lah pai ke rumah dan itu orang yang penasaran jamak lah. Beliau masih ada kini Bun? Meninggal Pak Zul. Meninggal berapa tahun lalu sih? Lebih kurang ketiga kini Pak Zul. Ketiga. Lewat 3. Oke. Luar biasa.
semoga almarhumah ya. Amin ya Allah. Almarhumah menjadi penduduk surga ya. Amin. Oke, oke. Ibu berarti anak ke-6. Yang tadi itu yang saya saibu lah. Yang saya saibu, kami berenam Pak Zul. Yang pertama meninggal, yang layambo, yang ketiga meninggal, laya dia, kami diapik bangkai. Oh, diapik bangkai istilahnya ya. Loncat-loncat ya. Jadi unik ya. di dalam sakandong tuh ambo seorang pedusi. Oke. Kita masuk sebelum awak masuk cerita kayaknya cerita ibuku mungkin kita bahas pada episode karena ada orang unik ya. Kita masuk Ibun. Kini Ibun ada buku yang banyak 199 dan di Siko pun wajib novel ya, dan Ada novel puisi. Puisi. Memang Ibun tertarik juga dengan dunia puisi dulu. Dari ketek tuh Pak Zul, ambo termasuk disleksia. Ambo susah membaca dari buku ke kubu ke buku. Iya susah. Jadi ambo punya yang susah ingat nama kawan, nama jalan sebab kedua-duanya bisa menulis. Pandai menulis, ambo menulis Oke, kiri kanan ya. Iya, jadi ayah itu tuh menerapi anaknya, menerapi ambo lewat lukisan awalnya. Oh, lukisan. Lukisan. Jadi dari lukisan itu lah tang kiri waktu itu diajarkan ambo untuk menulis. Ku menulis. Jadi diapokan melukis dan menulis. Ya itu pertama sekali Pak Zul. Itu tuh ambo lambek mengecek. Berarti masuk visual gak ya? Orang suka visual audio dan visual. Oke. Ambo lambek mengecek, lambek bajalan, dan di situ diterapi di ayah Pak Zul. Oke. Dan ternyata ini awalnya kenapa bisa menulis ya? Dari ayah. Dari ayah ya, oke. Dari ayah. Ini Pak Zul mau membuat beberapa episode nih. Tapi sekarang semenjak kita pernah bertemu dengan Ibu, ini ada yang ciri khas sahabat ini mempertahankan semenjak pertama Pak Zul lihat itu dengan ciri khas baju basibah. Makanya Pak Zul ingin membahas tentang sumbang dua bale. Pak Zul tidak pernah lihat Ibu semenjak ini dengan baju apa yang lain. Ini ya, ini memang storynya seperti apanya dulu? Kenapa baju basibah ini? Nan pertama Pak Zul di lambeknya bajalan waktu kita itu tuh Pak Zul mungkin lah ke sekolah kalau nggak salah bajalan waktu itu Pak Zul. Masuk lambek bajalan sih Bun? Iya, lambek bajalan tapi mengecek nyinyih tapi nak pandai ndak pandai lurui ngecek buku kubu ayah tuh entah lah panggilannya. Oh, kayak disleksia susah ya betul ya. Oke. Jadi kalau lah ditulis baru ambo ingat kan gitu. Ayah ambo saya ada ciri khas ayah ambo manggil ayah ambo kita. Kalau ama ciri khas, kalau uni ada ciri khas. Oh gitu. Kalau untuk mudah mainnya ya. Ya mudah Pak Zul. Memang Pak Zul ditukar nama Pak Zul Fahmi. Itu bingung tuh. Oke. Bukan apa gitu. Pakai rumus kayaknya ya. Ada rumus. Iya. Nah, kenapa dipakai bajiku Pak Zul? Pertama kami kan di Pariaman, apalagi keturunan Gujarat itu kami kan ndak ada rumah gadang Pak Zul. Oh, ndak pakai rumah gadang. Oke. Jadi kalau dikaji Pak Zul, nenek-nenek kami dulu, andong-andong kami dulu, nani artinya nenek, itu tuh beliau memakai lili Pak Zul. Memakai baju gadang, ndak basaku, pokoknya menutupi aurat lah Pak Zul kita. Ambo lihat di foto-foto iya aja Pak Zul kita. Jadi ada batihnya, ada di bawah lutui, ada di atas lutui kan kita. Iya. Nah dari ketik itu tuh Pak Zul di ambo berbulu, ambo bersungai dulu Pak Zul, ambo berbulu, tangan ambo berbulu. Jadi di ambo seorang anak produksi di ayah. Ayah di mata ayah tentulah anak polisiku adalah anak peliharaan cak. Walaupun tetangga-tetangga menyebut ambo anak monyet kan gitu Pak Zul. Jadi diapunlah di ayahku jo pakaian ambo, sembahyang ambo dak tinggal yang lain sebagainya, walaupun ambo nak ngerti ketik itu lama kelamuan ambo enggan untuk memakai lain. Baik itu. Betul. Jadi ayah ikuku saburuk-buruknya anak padusina lebih rancak di mata ayah memakai baju yang menutupi aurat. Walaupun ambo hanya pakai tudang-tudang biasa saja, tudang-tudang jarang gitu. Jadi ayah itu tuh lah menerapkan dari dulu seperti itu Pak Zul. Kalau ada ambo pakai celana panjang tuh Pak Zul, gitu. Batuk-batuk saya lihat gitu ya sebagai kode ya. Iya. Itu berang tuh. Berang tuh Pak Zul.
Tapi tidak pernah berang itu ya. Luar biasa orang Lamongan mah ya. Itu, apa aja Pak Zul? Ada yang agak-agak nampak seketik pinggul atau tuh. Yo ayah tuh baik syarat Pak Zul. Misalnya ada petata pekihnya. Kieh ya. Bagi kieh mengicip Pak Zul itu kami lah paham. Masya Allah. Oke. Nah. Banyak celana kulot Pak Zul pakailah. Pakailah. Tapi kalau pakaikan sarung. Sama Gitu, juga Pak Zul. tuh. Masya Allah, ini unik nih. Subhanallah Ibun. Makna kata bundo tadi itu Pak Zul. Oh gitu, jadi memang Bangunlah dilengketkan rumah gadang di dalam hati kau nak. Wih, rumah gadang di dalam hati ya. Sehingga dia lahir dari kepribadian. Iya. Jadi rumah gadang itu tuh dicaci orang, dihina orang, difitnah orang, diapun orangnya akan tetap menjadi rumah gadang. Iya, rumah gadang tuh kan bentuk itu. Dia ya gamponya tidak mudah taban. Betul. Dibubuangin ributnya tidak mudah runtuh. Sama jo ikan ameh Pak Zul. Ikan namanya Pak? Kata ayah mereka ambil prinsip ikan ameh nah. Seburuk-buruk ikan ameh itu berada di Jamban, dia tetap jo ikan ameh. Yang ameh itu apa tuh nak? Betul. Yang ameh itu apa tuh nak? Iya maha ya. Yo, yang ameh itu. Jadi ayah menekankan dari ketik itu Pak Zul. Nak, jangan bangga ji dipuji orang. Ingat puji itu tuh kan membunuh nak. Tapi bersyukurlah ketika aji dihina orang. Di dalam sehari atau di dalam seminggu ndak ada orang yang memfitnah awak nak merugi kau nak. Betul. Bah adik gitu ya. Di kerana sanjungan awak lupa nanti. Di kerana sanjungan nyo hebatnya ko awak lupa segalanya nak. Ingat semakin awak tak ingat itu nak pujian orang, sama kita kikih rasa syukur awak. Jadi beruntunglah ketika ada anak ayah dihina orang, difitnah orang, dicaci maki orang, banci orang. Itu poin terbesar di mata ayah, bukan dipuji nak. Betul. Ambo cok juara 1, 2, 3 Pak Zul. Lomba nulis, lomba yang lain sebagainya Pak Zul. Iya. Pak Zul senang hati ayah. Enggak. Oh. Kata ayah, kalau juara 1 nak, itu abih mainnya, abih cakapnya, habis sampai di situ. Itu hanya bisa dipajang di situ. Kesempatan awak ada main. Artinya habis gelanggang awak. Ayo. Nomor 2 nak, batihnya kemalawan nomor 1-nya. Ndak ada. Batik nomor 3 ndak lah ada nak. Ongok ci, ongok 2, ongok 3 awak hanya disabit Selayang seketika sampai aja. Kakup yang aja. Tapi nomor ampe awak nak, awak akan bisa merasakan nomor 1. Awak akan bisa merasakan nomor 2 dan awak akan bisa merasakan nomor 3. Oh, Jadi itu ayah. Iya. Banyak piala. Iya. Artinya jadi intinya Pak Zul jangan bangga gitu. jangan bangga ya. Tapi banggalah ketika awak gagal. Sebab ada kesempatan awak untuk berbenah. Wis. Gitu kata ayah. Masya Allah. Suatu saat awak ingin membahas pesan-pesan ayah terhadap anak perempuan. Banyak mana Pak Zul. Tapi gini, Pak Zul ingin tertarik dengan sumbang dua baleh. Ade ibun pun tertarik jo persoalan-persoalan Minang. Kira-kira na sumbang dua baleh. Ambo pernah lihat tulisan ibun tentang sumbang dua baleh. Ayo. Baru sumbang dua baleh kum ibun. Sebelumnya Pak Zul, ikuku sumbang dua baleh ikuku. Kok sampai ke puisi mah ya? Ikuku bukan puisi Pak Zul, ikuku adalah dibuat semacam novel Pak Zul. Itu bukunya, itu novelnya. Disampailah sebagai sumbang padusi. Sumbang padusi. Ya? Sumbang padusi. Dalam mampu itu tuh Pak Zul sebenarnya banyak problem sebenarnya Pak Zul. Banyak orang yang mencaci maki ambo, mahino ambo, mampu buku kubagai, tapi di ambo nak masalah karena ambo berharap buku Ikoko semakin banyak orang membaca Pak Zul, dan lagi pun buku Ikoko ala ditranslate ke 8 bahasa. Sumbang padusi kok? Iya, buku Koko, novel Koko Pak Zul, ambo berharap mengalirlah pahalu kaya. Amin. Sebab sadonya kecuali nama-nama adik ambo di dalam itu tuh nama adik tuh nama adik ambo tuh Pak Zul, peran ayah sama amak di situ tuh adalah peran real. Beliau yang mengajarkan ambo sumbang yang pertama sampai sumbang terakhir gitu Pak Zul. Oke. Jadi ambo berharap Pak Zul ada amal ibadah amak jo ayah mengalir sadonya. Amin. Amin. Nah, kisah penerapan kesopanan untuk anak perempuan di ranah Minang yang disampaikan lewat
cerita. Siapakah bintang penulisnya? Inilah orang yang berbaju hitam, berkacamata, namanya Bunda. Batalua belangu salua bagaimana apa namanya kau tikulu apa namanya kau tingkulo ya. Oke Bun, kita lanjut ke laptop yang pertama, sumbang pertama. Gitu. Sumbang duduk. Iya. Yang pertama sumbang duduk. Aba duduk padusi kau. Pertama sekali ambo yo minta maaf dulu, alih dulu kan. Aleh, iya aleh. Kita aleh kata kau. Sebab nenek mama alim ulama kita lebih pandai daripada ambo. Betul. Anjak boleh. Nah, kita membahas tentang masalah buku Bu. Oh iya, yang ada di dalam buku. Nah, ikoko real baa ayah hambo kambo. Jadi dan Pak Zul Mancalik ini adalah ikoko produk didikan ayah hambo. Didikan ayah, oke. Nah, sumbang dua balehku Pak Zul yang sumbang dua ikoko dia di rumah itu tuh ambo indak boleh baselo. Indak boleh baselo. Kecuali sumbang dek padusi kalau duduk baselo itu kecaya. Ayo, sebab ada yang harus ditutup Pak Zul. Ndak rancak, ndak takah ada pada situ duduk situ Pak Zul. Betul. Di kotonan Anan Godang tuh Pak Zul, entahlah balaku kini tapi ada beberapa tampek Pak Zul di kotonan Godang tampek Abu tinggal tuh. Kalau anak muda-muda ingin mencari calon bininya, pailah anak-anak muda koko dalam kegiatan adat masih baselo pada situ tuh ndak layak menjadi bini. Walaupun pada situ model itulah bahasanya yang pernah ambo dengar Pak Zul. Dan pertama, yang kedua yang memang nampak Pak Zul ada beberapa mama kawan inyo ke mencari urang rumah Pak Zul. Inyo ketujuh nak padusi itu Pak Zul lah. Penasarannya Pak Zul. Akhirnya pahilah beliau ke acara adat di salah satu di Koton Godang Pak Zul. Duduk baselo nyo Pak Zul. Lari selero. Alah, ndak boleh itu dah. Ndak main itu dah. Habis main dia. Iya, karena harus ada yang ditutup Pak Zul. Oke, berarti kau sumbang duduk itu benar maksudnya ya? Dan laki-laki Cik Zul. Laki-laki ba. Kalau padusi kau Pak Zul ingin mencari calon suami, ketika duduk di tampik rami, lamunya duduk pesimpuah tu Pak Zul, hindailah. Indak du. Sebab itu tuh harus ada. Ada menjangkal dia. Ada yang taimbe kita aja. Iya. Hindailah. Betul. Oke, kau makna sumbang duduk yang diajar ayah kau ya. Poin pertama. Oke, nyuduh lah kau. Jadi sumbang poin siapa ya? Oke, sumbang kedua. Sumbang apa pun? Sumbang di situ Pak Zul. Sumbang di sikoku, sumbang duduk, sumbang apa sih kolego yo? Awak disuruh sumbang tagak. Jadi dari duduk ke tagak. Oke, sumbang tagak. Nah, kalau tagak. Tapi kalau di Bekumbu dak tagak dan nak. Toga. Nah, kalau tagak. Tapi kalau di Bekumbu dak tagak dan nak. Toga. Kalau di Mudia ya ni ada tintin. Ini tintin ni godang itu situ ya. Jadi terus sumbang tagak. Tagak itu tuh emang tak boleh di pintu Pak Zul. Tu Cik. Jangan tagak di pintu. Yo, yang kedua ketika awak di labuh Pak Zul, jangan berani awak tagak tengah malam atau tagak seorang di labuh. Mantun Maya. Tagak. Ko awak orang padusi jangan tagak di pintu. Atau tagak apa pinggang. Tagak pinggang kau ya. Iya betul, jangan tagak di labuh tengah malam. Alo makasuknya kau pun. Labuh tengah malam itu ko ada bahasanya Cik Pak Zul. Pernah bertanya kayak makasih kau ya jangan tagak di labuh atau jangan tagak tengah malam di labuh kemudian. Nan batino itu tuh orang menyebut ada dua versi kan. Yang pertama ke binatang, yang kedua ke manusia. Ada juga batino ke manusia. Itulah kata ya. Iya. Jadi urutan padusi itu ada batino, gadih, ada yang lain sebagainya. Ada sampai ke bunuh kandung juga parampuan kan model itu Pak Zul. Balut tuh bun. Tolong pajaleh. Oke. Jadi yang padusi koko kalau tagak tengah malam itu tuh jam lebih dari jam 9 itu tuh jangga dicari. Sumbang dicari. Itu tuh harapan banyak kadigadua. Salah nak laki-laki do yang salah awak padusi. Sabana-bananya kasus yang terbesar itu tuh yang terjadi di kampung di negari awak tuh bukan dikarenakan laki-laki, padusi. Dia padusi ya. Mulai dari tutuhannya, mulai dari pakaiannya, mulai dari gayanya, sadunya Pak Zul.
Oh itu. Kiranya dari baju koko bisa merangsang, dari kato bisa merangsang, dari pakaian bisa merangsang, dia tidak terati bisa merangsang. Kini kalau dicalik-calik Pak Zul, kan banyak anak-anak gitu, gadis-gadis gitu yang pakai celana boxer. Boxer, oke. Kalau celana boxer tuh kata ayah hamba itu tuh dipakai ketika orang mandi nak. Iya, celana renang ya. Iya. Itu tuh basuruan. Betul. Itu tuh dia tilutik pula tuh. Kini kan banyak itu tuh. Jadi jangan disalahan laki-laki yang kesalahan, yang padusi yang salah. Bertanya, bah dia harus padusi salah ya. Padusi kok nak salangkahnya keluar dari rumah tanpa nyoba doa. Itu tuh setan lah bisik-bisik tuh. Oh tuh aurat tuh itu tuh gaduh lah itu tuh. Tapi ketika awak keluar, salangkah keluar, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ditambah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu tuh insyaallah Allah jaga tingkah laku awak sampai pulang. Jadi sumber yang sebenar-benar sumber bencana koko gitu ya. Padusi, badi gitu ya. Ndak ada laki-laki, nak. Tapi mulainya dari padusi atau mbino angkat ayah. Ayo jelah. Memang padusi. Betul. Memang padusi saduallahnya kita. Iya. Luar biasa di sana. Oke, jadi itu puluh rupanya ya. Tarabinya rupanya memang perempuan ya. Sebagai apa tadi dikecen dari Carotaga. Oke itu ya. Kan kata ayah. Duduk itu kata ayah ya. Balik juga. Balik juga cerita kok. Sebab karena beliau kan laki-laki. Beliau memahami anak padusi. Iya di ranu-ranuan ya. Ya betul. Kini dari duduk tagak Abah jalan mak lo sumbangnya. Abah jalan tak boleh main seeso dah Pak Zul. Main seeso. Contoh makasih Pak kau contoh. Kan waktu berjalan tuh main seeso kaki. Kaki kan ya. Apalagi kode ke laki-laki kan. Iya bisa jadi. Atau yang kedua Cik Pak Zul, kalau dapat padusi ko jan bagalang kaki. Teng menarik perhatian. Ayo nampak apa di situ rahasia di situ. Hanja awak tuh nampak. Lonjaknya ya. Nampak itu. Oh jadi tidak boleh main soh kaki. Mendakat-dakat kaki gitu. Mendakat-dakat rata-rata kan kayak ada tarik tuh. Tapi kalau di India tin kan berbeda. Oh itu berbeda tuh. Hindu tuh ya. Awak Islam ya. Seorang Minang kok nanura Minang Islam. Iya kan? Oke. Yang apa Cik Pak Zul itu kalau dapat jalan-jalan bagage-gage. Jalan jan bagage-gage, jan dipasang galang kaki, ya kan aja dia suhe-suhan tanang jalan kau. Si ganjulalai. Betul. Tamui tapi ja indak mati. Alu tataruang patah tiga. Mande gadis Minang kau bau. Kalau dikaji tentang makna atau kata-kata kiasan di Minangkabau tuh. Itu tuh Masya Allah itu tuh jobana layak kok Pak Zul. Sebab kawan-kawan kami yang ada di Patang tuh ada yang datang dari Uzbekistan ke rumah. Itu ambo jadi guide waktu itu Pak Zul. Dan ada datang dari Inggris, ada datang dari Perancis. Nyalah hafal juga bisa juga bahasa Minang Pak Zul. Ambo tak tahu di mana beliau tahu alamat rumah hambo. Jadi ke rumah hambo, bayangkan Pak Zul tuh pakai celana apa di rumah hambo Pak Zul. Ambo aja kan celana barat lah ya, celana barat. Ambo aja kan saruang kan ambo pakaian baju besi bambu. Oke. Saat itu tuh selama proses mengecek jambu Pak Zul, itu tuh duduk bersimpuas sampai beliau ngecekan. I'm very tired. I'm so sorry. Keceknya latihnya duduk agak kepocong boleh munjah. Nggak boleh aja selama ngecek jambu. Ini penelitian kok. Ingin beraja petata petiti. Oh gitu ya. Beraja. Jadi mode itu Pak Zul. Dan ambo pun mengicik jutuan ambo panggil tuan ke suami ambo Pak Zul. Tuan dan anak ambo manggil yang anak ambo yang di Malaysia kini itu memanggil ambo dengan sebutan induk sama abah. Induk sama abah. Di mana kini? Malaysia Pak Zul. Di Malaysia ya. Oke. Ada Rasaki Keraja situ Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama beliau Mirdayani. Masya Allah. Luar biasa rupa itu loh jalan maya. Ndak boleh main soh kaki sana. Ndak boleh tadi baca apa namanya bagalang kaki ya. Bagalang kaki. Jangan capek-capek. Jangan capek-capek jalan. Itu soal berjalan.
Tertungkuk ya beko. Ada tungkui beko. Kok tertaruh anak gadis di tangan rame. Ayo ke bedo. Padusi pada umumnya kalau lah capek-capek itu banyak ceroboh Pak Zul. Ceroboh betul ya. Jadi apa itu pasana ya. Balik Betul. Balik juga baru balik. Biar badape pahalun. Oh, insyaallah semoga Allah. Balo liu maja cara mengecek. Kalau Sumbang mengecek. Nah, mengecek itu Pak Zul, istilahnya balamai Pak Zul. Balame. Oh, kecek kok jale-jale ya. Harus balamai. Misalnya, contoh. mengecek gini Bang. Siapa namanya tadi? Si Sri. Sri. Yang apa tuh orang mana? Orang mana tuh? Jadi ambo mengecek gini kok aja Pak Zul terus ya. Baik. Harus Pak Zul, beliau orang mana Pak Zul? Baik. Aduh balamai batampe harus sopan Pak Zul. Iya. Kok tembaknya tiba dia lamai. Tuh. Kok orang mana? Kok yang mana? Dia tanya yang mana gitu kan? Harus batampe. Betul bala. Betul. Jadi harus sopan lah. Iya Kadang, sopan. dan kalau mengicik koko cek Pak Zul, harus alamainya pasti Pak Zul. Kalau ke orang baru jangan pernah tanyakan labarana di mana keraju. Itu tuh ya. Di Mapu. Itu ayah pantang Itu banyak di Minang mantun tuh mah. Tidak seluruh Minang Pak Zul. Balik juga baru. Iya, karena ambil meneliti. Kalau meneliti payah awak ngecek wawancara peneliti kok Maya. Iya, karena ada kaitan Pak Zul dari usia 50 sampai usia 70 tahun Pak Zul. Itu tuh ambo ada 99 hasil penelitian, kebanyakan ama-ama di situ tuh ndak ada pernah beliau tuh menyabuian di Makarajo itu ndak. Sebenarnya tuh pantang ya. Pantang sebenarnya ndak diurang kok nyampang basobo di ndak tapi cara batanya tuh beko tarumuk kawan nak. Betul. Iya pun ya. Nyu awal batanyo dan mode itulah orang kamu jawab Pak Zul. Iya. Tanya Pak Zul enggak salah kamu? Enggak Pak Zul. Dia ada sumbernya. Ada sumbernya makanya Paci kok penelitian cerita tanamu. Iya. Selama aku podcast iku lo apa Paci karena ya Allah. Sadonya Pak Zul, yang buku yang di Ikoko sadonya Ikoko adalah penelitian sadonya Pak Zul. Masya Allah. Jadi bicaranya ada dasar gitu ya. Ada dasar. Jadi sumbang mengecek harus balame ya. Ngere-ngere boleh cek sih. Enggak Pak Zul. Hah? Enggak Pak Zul. Sedangkan ambu ayah ke ya, ambu ke ayah Pak Zul. Sebenarnya ayah di belakang pintu itu tuh bisa mengecek kamu. Misal Ji, batu Ji, enggak. Ayah ditamuinya ambu Pak Zul. Mengecek beliau di sebelah kanan telinga ambu. Oh Ji, alam makan. Sebelum ayah meninggal ambu masih disuan makan Pak Zul. Masya Allah, tabarakallah. Ambu masih disuan dia ayah makan. Iya. Itu kami berdua kan kadang ngecek dari hati ke hati. Ampun sebenarnya ayah, apa salahnya ayah di dapur tadi banda langsung ngecek aja ayah. Nah, parangai ayah ikut kaji tiru. Dan kaji tiru itu tuh kaji sampaikan ke anak ponakan aja. Ke cucu-cucu ayah bisa. Ke rumah tangga aja. Jadilah. Tapi kalau mantun sumbang mengecek Pak Zul ingin kalau bentuk itu orang ampie kato generasi anak Minang ko, wak sabu anak Minang ko, kayak ko jauh mana melencang. Pak Zul contoh ko, bayi nan bujang generasi bujang maupun nggak di zaman kini kok masuk fakta dan data kini di generasi milenial. Aduh bahasa le masuk cerita ko di Minang tu ndak ko, njir. Ndak boleh Pak Zul. Hah? Njir ko polo ko? Njir ko terlalu kasar Pak Zul. Yang kaki ampe kok enggak? Iya, bisa. Tapi kok laris di Minang gini? Nah, itu tuh ampu setiap ampu diizinkan di Allah mengisi materi sumbang dobale di beberapa sekolah, kampus, pesantren, sekolah yang lain sebagainya. Yang jir cie, yang ikut cie, itu tuh tagan Pak Zul. Tunggu, kalau kalau dibalikan kan salib Pak Zul. Oh gitu. Kan aku dajal Pak Zul. Oh enggak boleh lagi kode. Tapi sebagian kan adalah katanya cinta itu. Kan katanya. Katanya ya. Pak Zul. Awak generasi yang kurang membaca ikoko mudah untuk meniru. Iya. Kurang awak itunya Pak Zul, Kurang membaca ya. Kalau lama membaca Pak Zul, awak akan tahu. Kadang ada simbol kayak. Kadang awak lebih suka mencelek konten bergambar dibandingkan konten menulis. Iya. Jarang kurang memberdayakan membaca Pak Zul. Nah di situ yang ngajak salah.
Betul. Jadi sebenarnya balik model tadi itu diberbicara kini itu generasi Minang tuh sebenarnya setuju ndak Ibun kok? Bahasanya anak-anak Minang dengan kosa katanya sumbang banyak kini. Banyak Pak Zul karena Maharia. Bu. Aku di guru gua di sekolah gua. Iya, betul. Kok mau kalau seandainya ada guru sekolah yang sedang menonton podcast wak, aku yo tuh ndak bisa aja komentar sih kok. Contoh, Bu, apa tuh babu? betul. Kadang pakai tunjuk kebun. Betul enggak? Nggak salah Pak. Hah? Salah sangat. Salah sange kan? Sangat. Tapi itu fakta enggak di lapangan kok. Fakta bana, tapi ada beberapa sekolah tidak seperti itu Pak Zul. Nah, Pak Zul bisa suatu saat Pak Zul ke SMP atau Yayasan Ar-Rahman di Lareh Sagu Halaban atau di Lareh Nampanjang, mulai dari TK, SD, SMP, anak-anak tuh mendaki kawak salamnya modeko Pak Zul. Bukan salam modeko diambil tangan wak baru diciumnya. Artinya cuma awak menyentil pikiran publik masyarakat Minang bahasanya iko sebenarnya sumbang. Dan iko sebenarnya maaf di sebahagian besar generasi Minang pun. Mulai dari cara sumbang mengecek di padusi tadi itu kan, kadang bagala kare-kare kiki kau boleh atau enggak kok? Enggak Pak Zul. Iko masuk sumbang loh. Itu tuh sumbang. Sumbang mengecek aja berarti kan? Pokok sumbang lagi. Dan apa aja Pak Zul? Apa tuh? Namanya tuh sebenarnya yang kami secara pribadi Ambo ke Pak Zul, itu adalah PR gadang Pak Zul. Apa tuh? Selain Ambo meneliti, Ambo juga merumuskan satu konsep namanya tuh bahasa gaul anak-anak Minang yang jatuh ke sumbang gitu Pak Zul. Itu Apa tuh tuh? bisa dialihkan ke positif. Contoh. Nah, contoh keberadaan Ambo di sekolah Pak Zul. Pertama, yang kedua keberadaan Ambo di kampus, yang ketiga keberadaan Ambo di SD, dan keempat keberadaan Ambo di tengah masyarakat Pak Zul. Itu tuh kalau dapet Pak Zul pasan ayah. Pasan ayah, balik pasan ya? ayah. Nak, ugamu tuh di dalam hati nak. Tauhid diutamakan. Tingkah laku apa nang kau kata, itu kau dapat menjadi pakaian diri kau. Faham Pak Zul. Jadi yang awak sampaikan kuku sesuai dengan tingkah laku awak kok dapet kamu dari itu Pak Zul. Walaupun tertatih lah seketik hal seperti itu kita. Nah itu tuh alhamdulillah Pak Zul, ada beberapa pondok pesantren, ada sekolah. Setelah kami masuk ke sekolah di Payakumbuh itu kan ada BAM di budaya alam Minangkabau 250 bagai Pak Zul. Tapi yang kurang kini kok adalah gurunya Pak Zul. Guru ya. Mudah-mudahan lewat informasi kini kok, mudah-mudahan apa-apa ibu-ibu yang pecinta adat budaya, yuk kita sama-sama masuk ke sekolah. Betul, ke sekolah. Sebab dari sekolah itu tuh adalah karena generasi memang itu istilahnya bahkan apa namanya, kekuatan daya paham generasi terhadap budaya Minang itu melemah. Sehingga memang kalau melemah, ideologi Minangnya lemah, sehingga semangat Minang lemah. Dan banggalah dengan kata-kata tadi, jir. Betul. Dan seterusnya. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, ketika Ambo berada di SMP, di MAN, di pondok pesantren, di beberapa tampe atau sekolah atau kampus yang Ambo diamanahkan ke situ Pak Zul, pertama sekali yang Ambo sabi adalah, nak, sia yang lain semayang subuh tadi. Dari sekian ratus anak yang datang, yang hadir, yang semayang subuh hanya 5. Itu yang pertama. Itu yang pertama dia. Yang kedua di beberapa kampus Pak Zul, nak, sia yang lain semayang subuh. Dari 1000-an Pak Zul, itu tuh yang menunjuknya 10. Ambo nangis Pak Zul. Bahan tak kerusak negari Minangkabau ketika kalam Allah itu tuh dihentikan di Betul. Sementara ada bahasa syarat bahasa di kitab Allah. Jadi latagadai sebenarnya nak bunnya. Latagadai sebenarnya ndak. Aku mau maaf aku tuh berarti sebab di samping awak bangga dengan pepatah adat bahasa syarat. Iya kan, syarat bahasa di kitabullah. Sebenarnya kok PR bagi bahasamu. Sama. Iya, jadi sebenarnya jadi mungkin istilahnya adu dakwah adek lah. Betul. Iya nah, dakwah adek. Tapi yang terpenting Pak Zul adalah memasukkan rasa paresonan agamu itu di dalam hati seorang ibu dan ayah. Berawal dari keluarga besar dulu Pak Zul. Kalau indak berawal dari situ, contoh kok kasus besar Pak Zul, ketika anak itu tuh disekolahkan di pesantren, pulang anak itu di pesantren, anak itu sholat duha Pak Zul, Allah ama apanya yang mencemeh.
Bahan ndak kepatah Elah pucat gitu tu. ya. Iya Bahan ndak betul kepatah betul. pucat, betul. Pak Zul. Padahal kebiasaannya itu ya. Iya, sebenarnya harus ada SOP, Pak Zul. SOP. Kurikulum standar operasional prosedur kurikulum keluarga sebenarnya Pak Zul. Kurikulum keluarga. Iya, karena gitu Pak Zul. Kurikulum keluarga Minang. Itu tuh bisa diayomi ya Pak Zul, mudah-mudahan ikut ide di Pak Zul di Dunsana di mana saja berado. Kurikulum. Iya, itu bekerja sama alim ulamu samu sadonyo bundo iya, kandung betul, alim ulama cediak pandai sadonyo. Nah, beko per tahun diberikan reward berupa umroh. Betul. Badik mau itu Pak Zul. Maaf kalau mau nyabik Pak Zul. Di dalam dua balai pasang menikah Pak Zul. Ada salah satu tampe ambo waktu itu menjadi MC di situ. Nikah masal walaupun beliau itu tamatan S3, S2, profesor dan bahkan caleg yang lain sebagainya. Yang lain pandai mengaji Pak Zul dari dua balai pasang koko hanya sapasang. Kok ke babini gua? Iya. Ke babini balaki? Iya Pak Zul. Itu cik Pak Zul. Yang kedua, Masya Allah, ada satu pertanyaan. Awak lagi dulu mengaji awal S3. Ndah di agama ndak dulu menyabi S3 Pak Zul. Iya. S3 ku kan ndak bisa lah membimbing awak di akhirat Betul. Stigo gelah dunia. Iya, kalau mau itu, kau kata penghulu, bacalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupa. Ada lu lupa baca sadar guys? Ada. Allahu Akbar. Jangan kaitulah Pak Zul. Ada satu cita-cita dari dua balai pasang ko sebelum orang koko kawan-kawan koko untuk membacakan apa syahadat dan lain sebagainya kamu ngaji. Harapan awaknya ingin anak yang soleh, anak yang soleha dan lain sebagainya. Pak Zul, di dalam dua balai pasang ada yang mengaku Allah 2 tahun tak pernah membaca Al-Quran. Lah 2 tahun ke ya? Allah 3 tahun tak pernah sholat. Wallah. Sampai yang Jumaid, maaf dulu wak sibuk. Ndak kancu nagar ya wak Pak Zul. Kalau ndak mulai dari diri seorang. Ikulah sumbang kata ya. Dah sumbang mana ya? Sulah sumbang sadu Allah ya. Karena gitu cek Pak Zul. Iya. Kalau indak dari diri awak. Nah kata ayah, nak barani kau dihino, barani kau dicaci, barani kau difitnah, barani kau diinjak, dan berani kau dijauhi ndak ada kawan, asalkan yang cik itu kau tagakkan. Tauhid. Iya. Masya Allah. Jadi selagi kata tauhid tagak dalam hati dan jiwa kepada Sang Khalik, insya Allah indak kasumbang katu di ranah Minang. Indak kasumbang kesadu Allah. Ya Allah, ya tu ikut pokok kaji. Iya. Pokok kaji. Tapi memang ibu sepakai ndak bahasanya kini awak di Minang. Kadang tabacut apa tu tabawa de tuah gadang Betul. tapi sebenarnya Minang dalam ancaman. Ko ibu penggerak dan peneliti Pazu kananyo memang ngecek di meja senyukan dan itu mungkin kok le boleh pinta jo pintu mungkin idi sampiang kita sibuk jo lain tapi memang ranah Minang dalam ancaman. Betul. Alun LGBT Betul. Alun generasi yang pada akhirnya cerita kayak tadi tu, mohon maaf ya kalimatnya nyebangga dengan kalimat-kalimat yang tadi. Walau kalau kita cari orang-orang nalah pernah keluar dari Minang itu bangganya dengan kalimat-kalimat Minang. Bahkan nama anaknya lagi kalimat Minang. Adonan mande. Iyo, karena hancur hatinya bahkan karena kebanggaan di Minang dan didapet dan didengungkan di orang di luar. Rupa di dalam malah roboh batu ko lah nyanyai pondasinya ko kan mantu itu kalau lah tabana mentah kamabai batunya gitu kan. Ada satu hal Cik Fazul. Solusi utamanya adalah pertama awak kikih rasu indak sampai rasu malu di hati batu Pak Zul kiko. Ambo ada meneliti salah satu keluarga keturunan orang Tapandang Pak Zul. Iko Minang banget Pak Zul di salah satu tampe. Nah dulu itu tuh berlaku bana bahasa Minang. Ketika ambo balik ke situ tuh bahasa Indonesia. Bahkan anak cucunya nak ngerti. Bahkan kalau ada dia di rumah tuh bahasa Minang dihukum. Oh gitu supaya Indonesia bisa berbahasa banget. Indonesia bahasa Inggris. Jadi setelah ambo teliti, terserahlah alasannya apapun gitu kan.
Kata beliau mereka supaya anak-anakku di sekolah tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan yang berbahasa Indonesia ada. Jadi dari sekolah hanya bahasa Minang itu dari keluarga besar Pak Keluarga Zul. besar ya. Seandainya kalau you memang ingin awak menghidupkan bahasa Indonesia Pak Zul, tapi buat kurikulum tadi Pak Zul. Betul. Buat kurikulum misalnya minggu iko wak full bahasa Indonesia, minggu iko ko wak full bahasa Inggris, minggu iko ko wak full Iya, bahasa iko nak masalah Pak Zul. Sepakai benar. Bahkan Pak Zul jadi langsung connect pikiran Pak Zul dengan Ibu tadi. Kebanyak anak-anak muda yang hobi dengan konten. Betul. Coba bangga aja konten Minang. Aden lah di madu. Petata petiti kan. Dan kiasan ya kan. Ya kan adalah konten kayaknya tuh artinya di Minang butuh kita dengan teknologi karena mau tidak mau scrollku cukup berpengaruh. Betul. Sepakai Ibu tuh. Sepakai, Sebagai penggerak dan peneliti sebagai penulis kalau boleh usul Pak Zul yang tadi kurikulum keluarga kita buat tentang Minang, kemudian ayo kampanye orang generasi Minang kau buat konten Minang sebanyak banyaknya. Betul. Walaupun maaf ya kadang konten mencari-cari lah itu tak masuk cerita tu kan. Alai tawang itu lain bla 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 itu kayaknya tak masuk. Sindia menyindia je. Sindia menyindia je awak nak ada orang Minang kadang di media sosial bahas sindia aja waktu itu nak masuk cerita. Betul. You nak awak basoki kalau nak jaleh turik ke ulunya. Betul di bunda. Betul. Kau sumbang mengecek pun sampai je ujung jari mengecek kini. Kalau baca jari orang Minang lah. Ada satu kasus je Pak Zul. Apa tu? Ambo maja di salah satu tampik Pak Zul. Nah di dalam kesepakatan awal kan ada kontrak kok Pak Zul. Istilahnya kesepakatan awal kerana pembelajaran bahasa Minang Pak Zul. Jangan tersinggung kalau bunda memanggil wakau. Iya. Dan waang iya, itu betul. aman Pak Zul, aman, Betul, tak masalah doh. Akhirnya Pak Zul datanglah waktu tu yang mengantarkan anakku ke ruangan tu Pak Zul. Iya. Tu anakku di nyorang kayu Pak Zul masuk sembarangannya gitu. Awak dia ado tekan kontrak kok. Iya. Maaf nak, bah adik terlambe ang tadi. Terangga di antenya, kurang aja ibu tu mahnya. Tapi suganya. Akhirnya datanglah 3 orang keluarga besarnya sampai kamak kapaknya dan lain sebagainya. Disuruhnya ambo diantikan apa cak lah ibu tu kekeciknya kan. Ambo kecian, maaf dah udah orang mah aja. Ambo orang itu, Masya Allah, nak malu dah tu. Cuba lah ada bahasa Indonesia lelok. Akhirnya bahasa Indonesia patah-patah. Aduh, akhirnya malunya. Kalau memang tak suka, ambo maja di siku karena kita lah ada kesepakatan dari awal. Boleh dicari guru yang lain, tak masalah yang bodoh. Iya. 5 pintu ditutup nya 1000 pintu terbuka. Itulah optimisnya awak orang Minang. Betul. Iya. Awak bantu itu loh Maya. Kalau ditentang-tentang orang itu terbuja lalu terbulintang patah. Pantang loh dia awak demonya. Dijualnya biar oleh. Walaupun ada piti Utang yang penting apa beli kan. 100 tu ada piti tu. Itu yang pentingnya dekat dai. Oke. Jangan anjak-anjak ragu diri dulu. Jangan anjak itu dia orang Minang bapantang bentuk itu nak pun ya. Okey. Iyo lasu kalau jurang penete cik terbuka keran kau di mengecek saya rasa dah sampai sumbang kau dua balen ke dibahas. Aku berharap Pak Zul yang kurikulum tadi kurikulum keluarga kau bisa dicetuskan di siku Pak Zul. Masya Allah. Ambo siap membantu kurikulum keluarga orang Minang. Jadi kalau ndak ada je nang buat sial nak. Iyo. Okey mantap je tu. Walaupun berdayakan kalimat waang, kalimat kau jangan dianggap itu. Dan termasuk dan ete betul. Termasuk yang tadi katunan patui di kasan jangan dialuian. Iya betul. Betul tak Bun? Iya. Kini kan banyak kia aluinya. Iya. Dan patui tagih baru nak lunak kan. Betul. Tapi tibuni dan tagih dipatagih gitu kan. Betul. Ini kan banyak alur singgung memang nadanya halus gitu nak Bun. Iya dengan apa kita. Jadi intinya Pak Izul Minang itu insya Allah tidak akan punah. Kecuali sama-sama awak berawal dari keluarga besar. Itu anaknya Maya. Iya. Kalau di Sabui si Bundo tu lah model itu, si Nova tu model itu, ambo di rumah model itu. Masya Allah. Suami ambo bagi.
Orang Minang ke baki ya. Bagi. Contoh untuk tadi kan tingginya pendakian ke Arifannya tinggi pendakian tinggi akan marahnya kan. Celik kau pindah. Memang iya. Sekali aku lupa je kopi aku Ayo. kau masih ngajom baki kau Betul. supaya biasa kami meletak naik sih kau pakai gale. Itu tuh lah imbe pula rasanya. Iya. Kalau dia apa ya? Tadi ada lah. Iya tadi Allah. Itu contoh, Oh, iya, betul, contoh betul. supaya mudah jadi contoh Betul, gitu kan. betul, Tapi itu betul. yang sabananya bentuk tadi kalau kebanggaan Cuminang itu kalau awak berpikir itu memang harus antara maaf kalau seandainya pakai kau nak punya tentu awak nak yang punya hak cuma punya ide. Betul. Waduh memang di dunia digital mungkin para penggerak adik kita kok kapan perlu dibuat kayak sandiwara apa nama tu ya sandiwara untuk membuat konten-konten Minang. Betul. Minang sesuk kan? Ya, Minang Tak bau tunjuk dan kan Ah, ada ya. kalimat-kalimat itu tak bau tunjuk dan kan betul kan? Ya, Istilahnya ya. macam-macam yang pada akhirnya mencerdaskan logika ya Bun ya. Lagu cepat Zul. Lagu apa Kalau tuh? tapi lagu-lagu alhamdulillah kini lah mulai Pak Zul lagu-lagu kini kok Allah banyak kekih yang lamu gitu. Iya Pak Zul. betul ya. Tuh, yang Ayam dan lape itu payah tadi. Oi, ayam dan lape sampai kini masih laku je. Iyo, tu lagu Iya, apa betul. Cik Pak Zul? Aba. Lagu aba, oi aba. Lagu yang aba tuh. Iya, lagu aba. Oi, baliklah pulang. Itu ada tak jadi Bisa kini bisa di situ. setel Bun, bisa setel Bun. Jangan. Penyiar gue banyak. Ambo merawang mereka Pak Zul. Iya tuh. Apa Cik Pak Zul? Apa tu? Ada rahsia Cik Pak Zul yang sambo buka di siku. Waktu ambo penyiar di radio Sapa Sido di Payung Kumbuh Tutu, ada cicik puan-puan atau fan meminta lagu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Apakah sebenarnya itu tuh musik emponayaan lagu Okey. ambo yang menyanyian. Oke, berarti itu. Banyak tidak tahu Pak Zul. Songkat naik ya. Aku penyanyi. Penyanyinya Banyak Siti kejadian. Nurhaliza di sikur. banyak kejadiannya. Apa nyanyinya apa contoh? Ada air mata ibu, ada yang lain. Kalau air mata ibu seperti apa nada liriknya? Ayo, lupa buat. Apakah sebenarnya terbuku di kalbumu? Apakah arti linang air mata di pipimu? Alah, banyak. Oke. Tapi memang punya makna ya, punya makna itu ya. tuh Masya Allah. Kalau dikaji Pak Zul, ada kawan ambo tak tahu ketika beliau lah tiba di Belanda, beliau menelpon ambo. Cik ambo mangal tu. Nyo fasih bana aku bahasa Minang. Nyambu ambo yo alum fasih lai. Nyambu ambo masih bundu. Oh gitu. Bundu bukan bundu. Tiba di situ di kampungnya lah seminggu. Dia adanya sertifikat mualafnya. Oh mualaf. Minangkabau, Masya Allah, keceknya Minangkabau, Masya Allah. Dari Minangkabau lah ambo belajar tauhid. Oh iya, okay. Dari Minangkabau lah ambo mengetahui makna Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Di situ, dari situnya tahu kita. Jadi kalau tadi lah tagak rumah gadang di dalam hati, Betul. tagak pulau surau di dalam batin. Betul. Iya nak? Iyo, Masya dan Allah. menggemalah salawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Itu Pak. De mande. Kau buat rekaman lah wak cik sana ya. Cukup je bundo lah. Ya makanya lah bundo tu luar biasa N-nya betul-betul. dua, Masya betul. bundo ya. Tapi kalau luar biasa. Maksud awak
Ibun sebagai penggerak literasi dan Jo sebagai banyak Penggerak adai itu kayaknya memang cukup bagus Jo. Harus bisa begitu, harus Iya, sadunya dan memang kayak tadi kita harus berkolaborasi dan saling menguatkan. Betul. Kebetulan kita memang Aspenko salah satu visi kita tuh kan menjadi jembatan kebaikan untuk saling menguatkan. Kita kuatkan bahagian ya jembatan kebaikan. Betul. Bukan kita orang baik tapi jembatan ni kebaikan kita, kebaikan itu kita jembatan. Dia orang awak ko sebenarnya kalau sudah di Minang kan. Baa sebenarnya kita bayoyo mangkok selesai kan atau mangkok menjadi. Bentuknya kalau di zaman belakang kok kita adalah sibuk dengan berbagai hal, apalagi masalah dunia, politik dan seterusnya boleh berbeda lagi kan. Sama je bagi sadudua boleh bagi sadudua asalkan lagi dilapiak dan selai. Boleh kita berpolitik dan seni segala macam tapi tatik dan dibingkai atau dilapiak nan sahlai lapiak ranah Minang. Betul. Dan ayah papasan cik Pak Zul. Apa tu? Kata beliau, Ji, jangan pernah awak menganggap diri awak lebih baik daripada orang. Tunya. Setiap Aji memandang siapapun yang Aji temui, anggap ini lebih baik daripada Aji. Masya Allah. Aji nak ada ilmu dona. Dan okay. begitu juga ketika Aji keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim, adalah Aji manusia yang paling dhaif di hati dunia. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan Aji untuk menghina orang. Tidak ada menganggap Aji, tidak ada alasan Aji untuk mengician orang itu lebih baik pada Aji. Maksudnya Aji lebih baik pada orang itu tidak. Itu pesan ayah. Pesan ayah kau ya? Pesan ayah. Iko masuk di Sumbang Maliek kau? Betul. Sumbang Maliek. Kau Sumbang 2 balik. Bukan tu hampir sejam. Banyak cerita awak beko penasaran apa kau awak kajalah dulu. Adik. Banyak cerita kalau jibun kau nak kasar. Narasumber awak kau dahsyat. Sumbang Maliek tadi ya. Sumbang Maliek kau apa kau pun? Kalau Maliek itu Pak Zul, yang pertama yang diajarkan dari ayah selain dari dalam buku itu tuh tidak boleh menciguk dari rumah orang Pak Zul, walaupun orang tuh toko pintu 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada orang tuh baciguk Pak Zul. Ya. Kata ayah Rasulullah, kecil Rasulullah Ji, itu tuh matanya layak untuk dicucuk. Karena rumah itu tuh kan auratnya orang. Betul. Kalau diketuk pintu jam bercalik lah boleh kacau dia kau ya. Iya. Atau bercalik di bilik tinjauan tu ya. Ayo. Dah bunyi orang. Anak saya lah dulu. 3 kali. Mungkin walaupun yang ada, ia tak sedang sudi menerima tamu. Entah sedang baca kaki orang terumah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Zul, ketika ada di rumah. Nah, ibu belum bisa mencelik koko sekeliling Pak Zul. Alun bisa. Kau ada dari rumah kadang. Ayo. Kau akan tua pun. Di sini di mau kau cari. Kecuali celik mau. Iya. Jangan dicelik. Jangan mencalik tanok-tanok. Jangan mencalik sekeliling untuk menyelidik untuk kau ya. Iya. Di dalam sama jo yang disampaikan di ayah di dalam Al-Quran dan api itu hanya Rasulullah bagai Pak Zul. Ketika awak ke rumah orang, keluar awak dari rumah orang tu, jadilah orang bisu, jadilah orang pakak. Jadi kecelor apa kawannya dan caliak tadi rumah itu yo. Rumah yang lain sebagainya. Di balik gitu ya. Jadi yang model itu. Betul. Sebab jadi gara-gara awak muncul fitnah. Iyo rusak orang satunya itu. Itu pasan ayah. Mande ikut elok atau buruk anda pasan ayah tu? Sangat elok. Dah masuk Sumbang Maliek tadi memang nak nikah sebenarnya. Kau kan Sumbang Maliek, ya kan? Mencaliak kemado orang baca liak batanang-tanang, batantang-tantang mata orang matagi orang. Kalau mencaliak laki-laki jangan pernah mencaliak matanya. Yang ibu kini ada mencaliak mata Pak Zul. Ibu mencaliak teh Pak Zul. Ya artinya mencaliak blur ya. Blur ya. Jangan caliak tu caliak tanok bentuk ka pemanteropong gitu ya. Betul. Ya Allah. Sumbang makan. Abang lu di Sumbang makan. Kalau makan kau Pak Zul awal bajamba. Pak Zul tahu enggak? Lain. Tujuannya kini orang Barali itu tuh makan bajamba. Enggak Pak Zul. Pakai mau prasmanan. Prasmanan, iya. Pak Zul faham enggak? Enggak. Kenapa? Supaya adik Minang selesai. Enggak Pak Zul. Apa tuh? Salah kadang. Apa tuh? Selain makan bajamba, kalau bajamba itu tuh kok dapat awak ambil di bungku. Jadi yang dibungkus saja. Yang diambil ikut aja. Jangan dilangkahi. Kopi yang gadang ya. Sambar rendang terata tapi kah meloncet awak kasih kau. Tak boleh. Yang kedua,
Yang kedua makan itu tuh emang tak boleh bacapak Pak Zul. Boleh cepat dia. Bacapak berbunyi boleh kudu. Udah kudu ya. Iya. Bentuk orang Kelitaan Ban ada Iya. pernah makan. Yang prasmanan tadi ke Pak Zul, kecik ayah mana ke Pak Zul. Prasmanan kurang hidang-hidangkan Yang di luar. hidang-hidangkan ambil seorang. Okey. Ha. Awak Pak Zul pernah nak manja lihat ambil sampai ko. Nah, siap orang tu makan kira balik sadonyo. Ada Iya. yang bertinggal. Iya. Tujuan dari prasmanan itu tuh adalah ia memang batu memudahkan orang ma yang ketujuh. Iya. Tujuannya adalah bagi dun sanak kita yang ndak katuju sampai ko boleh ambil sampai ko. Bagi dun sanak kita ndak suka iko ko boleh ambil iko. Kalau dun sanak kita namanya tu kalau duduk bahasa samu tu bajang bawa kan malu minum Iya. 2 atau 3 awak Iya. bisa ambil sediko. Iya. Jadi memilih silahkan masyarakat madun sanak kita yang ndak suka sampai ko boleh ambil iko. Jangan diambil sadonyo jangan oko awak. Itu tujuan sebenarnya prasmanan itu. ke Pak Zul. Jadi prasmanan tu deh jawab awak lah salah masalah. Ndak diambil sadonya dah Pak Zul. Oh itu nak Ma yang ketujuh sambil. Ma yang ketujuh dia apa ibu-ibu ambil iko. Dia awak ko kan naik kali hak kontiku pun cerita ko. Anam belirik sambai. Anam-anamnya ni. Iko lah. Kadang-kadang lah banyak lo sambar daripada nasi. Iya, kadang basiso. Jadi aku nama dia. Takut anak tu. Malu awak. Kau dah lun tahu dia baru bersobok je sumbang makan kan naik kali. Ya Pak Ali tu Pak Zul memang itulah apa. Iya Aku jadi. tanya kaya. Oh Ayah, betul. ndak ka hancur. Balanjung letaknya sikut tambah lo. Aku tanya kaya Pak Zul. Ayah, Lin ndak ka hancur negari Minang besok tu ya. Dari duduk Basimpuah sampai ke Prasmanan. Kata ayah Merdeka. Nak, orang banyak ndak kasuko. Duduk di muka awak duduk makan bersambah tu ndak kasuko bana orang do sambah yang cik ko do nak. Yeah. Nah, tujuan Prasmanan iko ko adalah supaya awak bisa memilih. Yeah. Misalnya anak-anak ayah suka makan ayam. Yeah. Ambillah sayur cik. Lah, hanya Kau dua. iko masuk kepada adik berbuah sentak. Mayanan manan patui-patui di yelo nak kau kemungkinan menghindari adik bersendi syarat. Kau apa? Kau mubazir lo beko. Kau prasmanan. Betul. Salah satu Solusi. dari solusinya. Iya. Solusinya. Jangan beko debahid nan samba bajamba kau kadang kan bentuk tu kau masuk banyak samba ke sinan, Iya. banyak nasi masuk ke sinan, kira basiso pula. Basiso. Tujuannya pada dapat jam basiso. Jam basiso. Itu tujuannya, Pak Itu Zul. Maya. Tiba dimakan jangan cepat-cepat. Ambil jangan nakik awak. Jangan minta tolong ke kawan sampai tangkik lo tangan bentuk ikut. Ya. Dan Ambo ada Pak Zul. Betul. Ada 72 hasil penelitian Ambo terhadap uni-uni yang catering. Catering. Ambo Okay. dua pertanyaannya Pak Zul. Apa tu? Baa perasaan ketika mencari masyarakat itu tuh makan nyuabi. Okey. Yang kedua baa perasaan ketika mencari makanan tu nak habis. Basiso. Menangisnya Pak Zul. Kalau basiso. Manangihnya, Kalau Pak Zul. basiso dah lama. Iya, menangisnya. Itu lu Maya. Kalau orang tukang makan kalau lama habis senang tino. Senang hatinya Pak Zul. Jadi semangatnya. Siapa tiba dia Pak Koresio sebenarnya. Tuh. Di rumah tu biar tu makanan tu. Iko nak masak bini dah habis makanan tu ya. Okey. Kau banyak dibahas ko. Aku kita kau berpakaian. Deh mandi. Sumbang pakaian. Pakaian kini kan banyak yang tajelo Pak Zul. Okey. But Yang kini tren baju basiba alhamdulillah lah naik balik. Lah naik balik, ya, betul. Yang patah-patah kan baju Ya, gamis. betul, gamis, baju ya. gamis, baju apa kini lah balik-balik alim Ya. ulama jadi nas Ya, pendidikan lah balik-balik. Ya. Kalau dapet baju basiba gitu jangan baju basiba yang sampik kita. Kalau dapet yang lapang. Siap tu baju lain tak bentuk tanjang tu Pak Zul, Ya, kita. ya, ya. Itu kini alhamdulillah kalau tentang masalah baju di Luar negara biasa, ya. Minang ko lah ada perkembangan Pak Zul. Jadi kalau nan berpakaian sempit tadi bentuk babungkui itu hanya orang dari Inggirih tadi ya. Betul. Kalau orang Minang tak entun. Tanya Mbak Cik Pak Zul. Apa tu? Perbedaan di bungkui jadi sauk? Itu yo kalau bungkui ko agak padik bungkui ko. Aku nampak keripik dia pun ko. Ayo. Agak nampak kalau di bungkui. Kalau di sauk? Kalau di sauk tak nampak anak. Jadi betul, yang Dun. di sauk lah gitu. Di sauk lah ya. Pada situ. Bungkui ya betul ya. Ya. Awak tak tahu mana lo pun ko. Kau bisa kata gitu. Itu kau tak kira. Nampak kerupuk binaan umat ibu yatim ko. Mantap. Masya Allah.
Tu ya, sumbang makan, sumbang pakaian, sumbang karajo. Sumbang karajo bala sumbang je bun. Yang karajo kuku sabana-bana padusi kini ko kan lah banyak lebih bagak dibanding laki-laki Pak Zul. Apa tu? Yang pertama kini ko sebenarnya padusi itu kan tidak boleh jadi supir Pak Zul. Boleh supir ya. Ya, kalau yang sebenarnya padusi itu tuh kan ya memang tukang kasir, tukang jahit, guru, bidan, perawat itu. Tapi kalau di zaman kini menceliaknya susahnya perekonomian Pak Zul, angkek galon bisa aja. Nah, membasi itu bisa aja ya. Nah, Sawan itu tidak masuk apa sih? Tapi kalau di menceliak perekonomian kini Pak Zul, selagi beliau bisa menjaga kodratnya, halal, aurat tertutui. Itu ya. Dan di situ tuh sebelum sumbang karajo tuh Pak Zul, itu tuh yang pertama sekali yang adalah sumbang diam Pak Zul. Sumbang diam kok? Sumbang diam itu tuh tidak ada yang terakan di situ di karena bagian dari karajo kok ya. Enggak beda Pak Zul. Di karena ambo dapat tutuan dari namanya kebiasaan ayah yang do balik ia memang masuk karajo. Tapi kalau dicari di zaman kini itu tuh sumbang diam Pak Zul, diam itu tuh adalah tampek tinggal. Sumbang diam, sumbang tampek tinggal. Apa diam tampek tinggal? Hano yang saya. Enggak Pak Zul. Apa tu? Baik ko namanya tuh yang sumbang diam iko ko kini anak gadis kita lah leluasa inyo menginapnya di rumah orang. Rumah kawannya. Nah di rumah kawannya tuh ada abang padusi ko. Kiranya abang padusi ko ba cewek jo anak gadis awak. Nah gitu. Tu cik yang kedua Pak Zul ketika ada yang indak semukhrim dari rumah awak. Misalnya ada mama awak cik kan tu adalah awak cik ko yang lah boneh ko. Kalau dapat keluar awak dulu. Karena di zaman kini awak nak menjamin keselamatan anak gadis awak Pak Zul. Sebab di ruang sampi walaupun awak tak pernah keluar rumah, di yang seketik kok bisa akses sesuatu hal yang tidak senonoh Pak Zul. Dan itu tuh bisa dipraktekkan ke dunsana awak. Hilang akal Pak Zul. Istilahnya ndak ada ledo kekuatan iman tuh katikolah nafsu tuh yang anak kandung bisa selesai, yang ponakan bisa selesai. Jadi jobana harus hati-hati bana. Kok sumbang masuk sumbang karajo tadi ya? Enggak, sumbang diam ya. Sumbang diam. Tapi bagiannya bagian karajo. Enggak Pak Zul. Tapi kan sumbang dua balik. Iya. Maksudnya gitu Pak Zul. Yang sumbang karajo kok bisa sumbang diam untuk zaman ini. Iya sumbang bisa karajo dibagi. Tadi, ya. Dan ambo dapat tutuan dari ayah itu tuh dari 1 sampai 2 balik itu tuh ada unsur sumbang karajo. Sumbang karajo. Nah, untuk mencelik zaman kini itu tuh bisa dialihkan yang karajo tadi itu bisa dialihkan ke sumbang diam. Sumbang diam bahagian lah ya. Bahagian itulah kira ya. Iya, banyak kami menemui anak-anak kemanakan kami. Lalu di rumah kawannya kira di situ kira kakak padusi ini berdua laki-laki sansai situ betul. Jadi menjaga harakat balik tadi Pak Zul di padusi hijau yang rusak rusaknya nyanyi Minang jodoh nyanyi apa namanya nyanyi gambus wanita tiang negara. Pandai lo aku sebenarnya host. Jangan galak-galan deh host. Awak kok dia maimbang kok narasumber awak penyanyi. Awak boleh penyanyi kira boleh kepapacas. Jadilah kini masuk ke sumbang Batanyolai. Ada. Kalau Batanyo Pak Zul misalnya menjual apa kini kah? Menjual buah. Tak salah dulu buahnya buah limau. 5 nih ko limau ko Pak Zul. Iya 5 nih limau ko. Iya. Adi Jawe masuk ke sumbang Jawe itu Pak Zul. Itu. Kalau kadi cubo sadonya mungkin Bu gajinya itu kasar. Jadi itu loh Maya di rem tagak cara bertanya kok Maya. Itu loh Maya. Tapi kalau jawabannya sama deh Pak Zul. Apa tuh? Lahir rasanya manih kona. Yang jawabannya adalah yang ambo raso tadi yang lampu buka lain mak. Tapi kesadualahnya tuh ndak lo mungkin lo mak ambo tahu. Betul. Sebab tapi barang koko betul. Iya betul itu loh Maya cara bertanya dia. Cuma ambo tekan bun. Orang penjual limau kok ada orang mengicen orang penjual limau kok penduto aja. Betul. Tahu ibu mbak aku penduto. Awakku kabau orang lona awak kabai aku tak punya awak gue. Batu Pak kau pendutu orang jual 5 menih kau cak. Baru indak cak. Batu cak.
Nyo kecil mau mandi je kan? Iya, kira baik. Kira masam je. Tapi Pak Alih balik Apa tu? Betul. Yang tadi ketika ada orang bertanya sadonyo, "Le mana sado ko nak?" Yang menjawab harus elok. Kalau yang ambo buka yang pertama lain manih mak. Tapi kalau untuk kesadualahnya ambo yang tak tahu karena barang ko tutui. Iya itu. Nah, itu balik. Carno jawab menjawab ke. Kau masuk sumbang jawab. Ala jale. Salah saya itu betul. Alun lah, kau langsung menjawab. Kau jawab tadi bro, cik lagi, kau cik lagi. Allah, salah saya dua balik jadinya. Kalau sumbang jawab, Allah. Yang jawab yang tadi. Yang tadi dia. Kalau Kau cara di sekolah menjawab. Pak Zul. Iya. Kalau di sekolah anak-anak kan suka mangke ko. Iya. Mangke bahu awak misal. Iya. Misal Ratna hadir kawan awak. Mata bu, mata awak. Wah lo, wah gelap. Kita jadi tutuhnya anak awak. Iya. Mata awak lalu cenya. Ande mande. Iya. Atau mangke ko cik. Mata awaknya. I don't care. Kecilnya kan. Bang pembawaan diri nan terakhir. Apa aloko? Karakter pedusi itu endak baria ada Pak Zul. Karakter pedusi ndak bariak. Harus tenang ya. Aye bariak tanda tak dalam. Jadi kalau pedusi nan tenang, insya Allah sadu Allah bisa di atas kami ya. Dan baik itu cik Pak Zul. Sekali-sekali wak bisa meniru binatang siwak binatang. Jinak merpati. Deh jinak merpati. Iya. Tangkok. Diri awak. Jadi padusi kok harus ada punya prinsip Pak Zul. Iyo tu sebenarnya Jan ketika iyo tu mudah untuk menggeleng Jan. Dalam iyo baindak kan. Iya kalau dapat jam ada itu. Anta iyo anta tidur aja mau itu. Anta iyo anta tidur. Disangko ke iyo Kalau dapat ado itu. Iya. Namanya tu prinsip dalam hidupnya. Prinsip. Walaupun prinsip itu tu akan menimbulkan orang menjauhinya. Ibarat bunga papaga tinggi. Tuh. Rumi manjulu orang kapunan kan iyo itu kan dewan deh. Dan apa cek mawar itu tuh ya memang harus berduri Pak. Dewan deh. Harus berduri. Kalau tidak berduri Pak Zul tuh tidak mawar namun. Tidak mawar namanya. Bisa melatih gue. Bunga cak ayam namun. Bunga cak ayam tinggi loh harus. Tinggi lah gue yang gini ya. Jadi ube. Tidak Pak Zul. Iyo ube tukak. Ube tukak. Alhamdulillah. Dek jauh kita berjalan di ansu-ansu kita sampai jauh kita ke ujung pun. Tapi walaupun tiba di ujung nan jalan masih banyak simpangnya. Jadi kau lu selesai lah nanci eko kita sudahi sampai siko dulu sana. Luar biasa dari sang novelis dan jurnalis penyiar and presenter banyak gelar beliau Nova ZL Yunusi ya kan? Panggil Ibun ya. Luar biasa menginspirasi kehadiran Ibun Siko. Semoga bermanfaat ya. Mungkin satu kata pendek yang untuk pesan dosa anak kita pun. Ikut cek dosa anak di mana saja beradu. Ketika Allah hari komagia kita nyau. Kita sabuian kepada diri kita bahasa 5 minit lagi kita tidak menjamin diri kita akan panjang. Jadi semakin hari, semakin mini waktu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sebab awak nak menjamin diri awak hidup panjang. Masya Allah. Ada pepatah mengatakan, waktu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Kira-kira untuk itu pun ya. Betul. Akhirnya dosa nak kita orang ngelai kau dulu nak. Bisa kita tambah celai. Yalah kita tutup dulu pun. Ambo Zulfamiadi dan Ambo Nova ZL Yunusi mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.